Bingung akan memulai tutoran ini dari mana. Tapi dapat dipastikan bahwa sebetulnya kesah ini telah lama mengendap di dalam hati. Namun belum sempat menyampaikannya. Ini bukan bentuk kritikan atau menyalahkan pihak-pihak tertentu. Namun lebih kepada curahan seseorang yang tak pernah terluapkan namun rasa ngilunya begitu dalam. Ini tidak hanya tentang pengalaman pribadi, namun juga dari hasil pengamatan sekitar. Mohon maaf jika nanti dalam penyampaian ini banyak yang tidak berkenan atau tidak suka. Anggap saja saya adalah orang awam yang memiliki banyak unek-unek untuk disampaikan. 2 tahun lalu, saya lulus dari salah satu perguruan tinggi negeri dengan gelar sarjana pendidikan. Tentu saja harus serta bangga menyelimuti saya dan keluarga saat itu. Namun euforia kebahagiaan hanya berlangsung hari itu saja. Esoknya cuaca berubah, sedikit mendung dan awan putih kian berubah menjadi kelabu. Ya, inilah saat di mana yang dulunya seorang mahasiswa berubah gelar menjadi seorang pengangguran. Namun secercah cahaya muncul tatkala ada peluang untuk bekerja menjadi seorang guru honorer di sebuah instansi pendidikan di daerah kelahiran saya. Itu adalah awal mula perjuangan saya sebagai seorang guru honorer. Menjadi seorang guru honorer ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi saya selama ini. Digaji berapa? Tanya saya saat itu kepada salah seorang teman seprofesi sebagai guru honorer di sekolah itu. 50.000 per jam, ucapnya. Jika dihitung-hitung apabila saya mengajar 20 jam dalam seminggu, pastilah saya akan mendapatkan 1 juta dalam seminggu. Lalu dikali 4 minggu menjadi 4 juta dalam sebulan. Wow, jikalau digaji segitu, mungkin hidup guru honorer akan sejahtera. Tapi faktanya kami hanya dihargai hitungan minggu dalam sebulan. Syukur senantiasa kami panjatkan. Paling tidak ilmu kami ketika kuliah masih bisa tersalurkan untuk kebaikan siswa-siswi di sekolah. Tak lagi hitungan bulan, bahkan hitungan tahun. Profesi ini saya dan teman-teman honorer lain jalani. Harapan menjadi seorang ASN menjadi begitu besar. Namun, beberapa bulan lalu harapan kami harus terbungkus oleh isu bahwa penerimaan guru CPNS tidak akan digelar. Lalu beberapa waktu kemudian, angin segar kembali hadir. Bahwa akan digelar penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa dikenal dengan P3K meski nanti isunya tak mendapatkan gaji pasca pensiun. Tetapi setidaknya kami punya peluang untuk memperbaiki nasib. Terlebih peluang ini dikhususkan untuk guru honorer yang telah lama mengabdi dan berusia 35 tahun ke atas. Di saat CPNS tak lagi menerima mereka, maka P3K menjadi harapan penyelamatnya. Pandemi kian merebak, asa kami kian tak menemukan titik terang. Berkali-kali pengunduran jadwal pendaftaran bahkan seleksi terjadi. Setelah berpuluh halang merintang, setelah melewati PPKM dengan variasi level, akhirnya waktu seleksi P3K pun tiba. Saya kira guru honorer yang ada di saat ini masih muda, kuat, tangguh, dan perkasa. Nyatanya, beberapa hari lalu saat seleksi digelar, tak sedikit bapak ibu tua renta yang hadir berdatangan. Badan tua itu tergopoh-gopoh memasuki pintu ruang ujian yang telah disediakan. Belum lagi ketajaman mata yang tak sebaik ketika mereka masih muda dahulu. Tapi
Secuil harapan di ujung sana tetap menjadi penyulut api semangat mereka untuk tetap berjuang. Barangkali rezeki dan lolos menjadi seorang ASN. Saya bangga kala itu diberi kesempatan menyaksikan para pejuang yang nyata di depan mata saya. Mereka punya impian. Mereka punya asa yang luar biasa besar. Mereka punya keluarga yang menopang hidup pada upah usaha yang selama ini tak seberapa jika dibandingkan dengan kerja keras mereka mengabdi untuk negara. Ujian berlangsung beberapa waktu sebelum akhirnya tombol selesai tanda ujian berakhir ditekan. Lalu muncullah nilai masing-masing bidang. Raut wajah yang saat memulai ujian tadi penuh kobaran asa, seketika juga lenyap tatkala hasil yang didapat jauh di bawah ambang rata-rata. Entah passing grade yang terlalu tinggi ataukah ilmu yang tidak memenuhi kualifikasi. Sekali lagi entah. Sebab yang saya tahu pasti, tubuh-tubuh renta itu sudah layak mendapat apresiasi dari usaha keras mengabdi selama ini. Bertahun-tahun pengalaman mengajar ia jalani. Bertahun-tahun itu pula beliau-beliau membina siswa menjadi orang sukses dan berguna. Hanya perkara kesempatan saja. Nasib mereka tak kunjung berubah. Usaha mereka selama ini tak kunjung berbuah. Jikalah ada alat hitung untuk sebuah pengalaman, mungkin beliau-beliaulah yang akan menduduki peringkat pertama. Saya menjadi ingat sebuah kutipan dari perkataan Cicero, seorang filsuf dan orator yang dijuluki Stoa Romawi. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Hal ini menyimpulkan bahwa beliau-beliau yang telah lama mengabdi ini adalah guru yang berpengalaman. Dengan kata lain, mereka adalah guru dari guru itu sendiri. Menurut saya, pengalaman mungkin lebih dari perkara sebuah tes, bukan? Semoga penghargaan diberi untuk mereka di ujung pengabdiannya. Seulas senyum mungkin sangat berarti untuk perjalanan panjang mereka mendidik putra-putri bangsa. Panjang umur guru honorer Indonesia. Kalian adalah pahlawan sesungguhnya.